Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Fikih Muamalat Bapak Muhammad Makmun serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Zahwa Briliana Hermanda akan menjelaskan mengenai bab hukum kewarisan di Indonesia. Pengertian hukum waris. Hukum waris di Indonesia masih beraneka ragam coraknya di mana tiap penduduk tunduk pada golongan masing-masing. Namun demikian, hukum waris tidak terlepas pada 3 hal, yaitu 1. Adanya peninggalan atau kekayaan, 2. Adanya pewaris, dan ketiga adanya ahli waris, yaitu orang yang menerima harta warisan tersebut. Menurut Haji Abdullah Syah dalam Hukum Kewarisan Islam atau Hukum Faraid, pengertian hukum waris menurut istilah bahasa ialah takdir atau qadar atau ketentuan. Dan pada syarak adalah bagian-bagian yang ditentukan bagi ahli waris. Dengan demikian, faraid adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan oleh syarak. Menurut Supomo, ditinjau dari hukum adat, pengertian hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia generasi kepada keturunannya. Kemudian ada macam-macam hukum kewarisan di Indonesia. Hukum waris di Indonesia ada meliputi hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut paparan mengenai pengaturan waris ke hukum ketiga hukum tersebut. Ada hukum waris adat, yaitu pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh hukum adat yang berlaku itu sendiri. Beberapa di antaranya, pertama, persekutuan atau kesamaan genealogis atau berdasarkan keturunan, dan persekutuan teritorial atau berdasarkan kependudukan, yakni persekutuan hukum teritorial. Kemudian, dalam persekutuan yang genealogis, anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain karena mereka berketurunan dari nenek moyang yang sama, sehingga di antara mereka terdapat hubungan keluarga. Sementara persatuan hukum teritorial, anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena mereka bertempat kedudukan di suatu daerah yang sama. Contohnya di Aceh dan sebagian daerah Melayu Sumatera. Sedangkan persekutuan hukum yang dipengaruhi teritorial dan genealogis terdapat di beberapa daerah seperti Mentawai yang disebut Uma, di Nias disebut Iuri, di Minangkabau disebut dengan Nagari, dan di Batak disebut Kuria atau Huta. Kemudian, hukum genealogis tersebut terbagi menjadi 3, yaitu patrilineal atau kebapaan, matrilineal atau keibuan, dan gabungan antara keduanya atau parental. Kemudian, hukum waris perdata. Hukum kewarisan menurut KUH Perdata, yaitu hukum yang mengacu pada ketentuan dalam KUH Perdata. Dalam hukum waris perdata terdapat syarat umum dan syarat mutlak agar terjadi peralihan harta waris, di mana syarat umum terdiri dari 1. Adanya objek orang yang meninggal dunia, adanya ahli waris yang ditinggalkan, dan adanya harta kekayaan atau barang yang ditinggalkan untuk diwariskan. Kemudian, dalam hukum waris perdata juga dikenal 2 tipe pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang karena kematian atau tanpa wasiat, dan sistem pewarisan menurut surat wasiat. Dalam pewarisan, terdapat subjek-subjek yang merupakan pihak dalam urusan waris tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Kembali lagi ada pewaris, yaitu orang yang meninggal dan meninggalkan harta benda. Kemudian ada ahli waris yang dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus ke bawah, yaitu untuk hak waris suami atau istri yang hidup terlama selama dengan hak waris seorang anak sah. Kedua, ada orang tua dan saudara-saudara kandung pewaris. Yang ketiga, jika tidak ada golongan pertama dan golongan kedua, maka keluarga dalam garis lurus ke atas atau sesudah bapak dan ibu pewaris. Sehingga harta peninggalan harus dibagi menjadi 2, setelah bagian untuk kakek nenek pihak ayah dan setengah bagian untuk kakek nenek dari pihak ibu. Yang keempat, ada bibi atau paman pewaris, baik itu dari bapak maupun dari ibu, keturunan mereka sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Saudara dari kakek nenek dan keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Kemudian pihak ketiga atau pihak lainnya yang bukan termasuk ahli waris dapat menjadi ahli waris itu karena harta peninggalan. Dalam hal ini dimungkinkan timbul karena dalam KUH Perdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, yaitu tapi menikmati harta peninggalan pewaris, yaitu berdasarkan suatu testament atau wasiat.
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu yang pertama sebagai ahli waris menurut undang-undang, dan kedua karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen. Kemudian bila orang meninggal dunia tidak membuat testamen, maka dalam Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian waris sebagai berikut. Yang pertama, berhak mendapatkan warisan yaitu suami atau istri dan anak-anak. Masing-masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya. Kemudian apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia. Dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan. Kemudian apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan terbagi menjadi dua, separuh untuk keluarga dari pihak ibu dan separuh lagi untuk keluarga dari pihak ayah yang meninggal dunia. Keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah. Kemudian ada 4 golongan yang berhak menerima warisan. Yang pertama ada golongan suami istri dan atau anak keturunan pewaris. Yang berhak menerima warisan yang mendapat warisan adalah istri atau suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat seperempat bagian, ayah, ibu pewaris, saudara-saudara. Kemudian golongan kedua adalah golongan yang mereka mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orang tua, saudara dan atau keturunan saudara pewaris. Yang mendapatkan warisan adalah ayah, ibu dan kedua saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapat seperempat bagian. Pada prinsipnya bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat bagian. Yang ketiga adalah ada kakek nenek. Dalam golongan ini pewaris tidak memiliki saudara kandung, sehingga yang mendapatkan warisan adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik garis ibu maupun ayah. Yang mendapatkan warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi seperempat bagian, setengah bagian untuk garis ayah dan setengah bagian untuk garis ibu. Kemudian ada golongan keempat, yaitu berhak menerima warisan adalah keluarga saudara atau dalam garis atas yang masih hidup. Mereka mendapatkan setengah bagian, sedangkan ahli waris dalam garis yang lain derajatnya paling dekat dengan pewaris itu mendapatkan setengah bagian sisanya. Kemudian yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris, yaitu pertama mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Kemudian mereka yang dengan putusan hakim pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat. Kemudian ada mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya. Kemudian mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris. Kemudian hukum kewarisan Islam di Indonesia. Penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang mayoritas menganut sistem budaya adat istiadat parental atau bilateral, yaitu yang memberikan hak kepada setiap kerabat dalam jarak tertentu, baik laki-laki maupun perempuan. Lain halnya dengan budaya yang menganut adat istiadat sistem patrilineal, sudah barang tertentu yang berhak mendapat harta kewarisan terbatas pada kerabat laki-laki saja, sedangkan perempuan bukan sebagai ahli waris. Kemudian pandangan dari ahli sunnah wal jamaah atau ahli sunnah. Paham ini berdasarkan pemikiran analisis budaya Arab yang menganut masyarakat patrilineal. Pandangan ahli sunnah atau ahli waris dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu pertama ada asbabun wurud, asobah dan zawil arham. Kemudian asbabun wurud adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu. Bagian secara jelas telah disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Bagian-bagian itu adalah setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, dan 1/6. Adapun mereka yang mendapatkan adalah anak perempuan, ayah, ibu, saudara laki-laki, dan saudara perempuan, baik saudara kandung seayah maupun seibu, duda, dan janda. Asobah adalah waris yang bagiannya tidak ditentukan. Kelompok ahli waris dalam paham ahli sunnah dikelompokkan jadi 3 macam, yaitu ahli waris asobah bin nafs, yaitu ahli waris asobah ahli waris yang tidak bersama-sama dengan ahli waris yang lain. Kelompok ahli waris ini adalah anak laki-laki, cucu, saudara kandung, saudara seayah, dan paman. Kemudian ahli waris asobah bil ghairi, yaitu ahli waris yang menjadi waris asobah disebabkan karena ditarik oleh
waris asobah yang lain, yaitu anak perempuan yang ditarik oleh anak laki-laki, cucu perempuan ditarik oleh saudara kandung atau saudara seayah. Dan yang ketiga ada ahli waris asobah ma'al wari, adalah ahli waris yang menjadi asobah karena bersama-sama dengan ahli waris yang lain, seperti saudara bersama-sama dengan anak perempuan. Kemudian ada zawil arham. Menurut Sajuti Talib, adalah kewarisan patrilineal, diartikan sebagai orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui seorang anggota keluarga perempuan. Ahli waris ini adalah anak dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari paman, paman seibu, saudara laki-laki dari ibu, bibi atau saudara perempuan dari ibu, saudara bapak yang perempuan, bapak dari ibu, ibu dari bapak ibu, dan anak saudara seibu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.